Agensi kaburan dihukum 45 hari penjara karena mungut 10% dari gaji PMI ini setiap hari. Seorang wanita bermagah uang di Kelung sering pergi ke rumah sakit untuk mengobrol dengan anggota keluarga pasien yang perlu menyewa perawat, dan kemudian menyerahkan kartu nama perantara jasa perawatnya. Pada waktu akhir Februari tahun ini, seorang pria bermarga Wu meminta uang untuk mencari perawat untuk menjaga kakeknya karena kakeknya membutuhkan seorang untuk merawatnya. Wang mengambil 10% dari biaya perawatan harian sebagai biaya agensi. Kedua pihak sepakat bahwa biaya perawatan harian adalah 2.500 yen yang akan diberikan setiap 5 hari. Tak disangka pada suatu hari pekerja Wang yang merupakan seorang PMI kaburan ditangkap di tengah jalan. Pengadilan Distrik Kelung baru-baru ini mengakhiri persidangan dan menghukum Wang 45 hari penjara karena melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan. Penuntut menyelidiki bahwa ketika ayah dari pria bermagawu sedang mengurus keluarganya, dia bertemu dengan seorang wanita yang datang untuk mengobrol dengannya. Dan setelah meninggalkan kartu agensinya, dia menyerahkan kartu itu kepada Wu Nan. Wu Nan melihat bahwa ayahnya tidak lagi dapat merawat kakeknya, jadi dia menghubungi Huang pada 23 Februari dan memintanya untuk membantu memperkenalkan perawat untuk merawat kakeknya di rumah sakit sepanjang waktu. Wang dituntut atas tindakan memperkerjakan pekerja migran ilegal dan dengan sengaja mencari keuntungan dari jasa tersebut, dan kini Wang harus menjalani hukuman 45 hari penjara. Oke, jumpa lagi bersama saya Nana Story. Oke, gimana kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, hari ini ada berita terbaru ya. Jadi ada berita terbaru tentang agensi kaburan dihukum 45 hari penjara karena memungut 10% dari gaji PMI ini setiap harinya. Gila. Setiap hari dipungut 10%, 10%. Habis dong gajinya kayak gitu ya. Jadi ada seorang wanita bermagah uang di Kelung itu setiap hari pergi ke rumah sakit untuk ngobrol dengan anggota keluarga pasien ya, yang perlu menyewa perawat. Nah, kemudian dia menyerahkan kartu namanya itu ya, nama perantara jasa perawatnya pada akhir Februari kemarin itu ya guys ya. Nah, kemudian seorang pria bermagawu meminta uang untuk mencari perawat untuk menjaga kakeknya karena kakeknya membutuhkan seorang perawat ya. Nah, kemudian Huang mengambil 10% dari biaya perawatan harian sebagai biaya agensi. Jadi dia minta fee ya. Kemudian kedua pihak sepakat bahwa biaya perawatan harian adalah 2.500 yen yang akan diberikan setiap 5 hari ya. Jadi setiap 5 hari dia dapat 2.500. Kalau dihitung-hitung itu udah berapa ya kalau sebulan ya. Jadi tinggal kali 6 aja, lumayan lah, 12.000 lebih lah kayak gitu setiap bulannya, seperti itu ya. Banyak banget gitu kan. Nah, tak disangka pada suatu hari pekerja uang yang merupakan seorang PMI kaburan, pasti yang dicari pasti PMI kaburan ya guys ya, bukan yang resmi ya, itu tertangkap di tengah jalan ya. Kemudian pengadilan distrik Kelung ya mengakhiri persidangan dan akhirnya menghukum si siapa namanya Huang itu, agensi itu, selama 45 hari di penjara karena sudah melanggar Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan ya. Dan kemudian penuntut itu menyelidiki bahwa ketika ayah dari pria bermagawu itu sedang mengurus keluarganya, dia kemudian bertemu dengan seorang wanita yang datang untuk mengobrol. Jadi ceritanya seperti itu ya. Dan setelah meninggalkan kartu agensinya, dia menyerahkan kartu itu kepada Wunan. Jadi ceritanya si Wunan ini melihat bahwa ayahnya tidak dapat lagi merawat kakeknya, jadi mungkin udah tua sama tua ya gitu ya. Jadi dia menghubungi Huang ya untuk memintanya membantu mencarikan perawat untuk merawat kakeknya tersebut gitu kan. Ini si Huang juga akhirnya dituntut atas tindakan memperkerjakan pekerjaan migran ilegal dan sengaja mencari keuntungan. Udah dia memperkerjakan ke pekerja ilegal, dia juga mengambil keuntungan lebih dari situ ya. Nah, kemudian dia harus
menjalani hukuman selama 45 hari di penjara. Seperti itu ceritanya ya guys ya. Lagi-lagi itu kaburan juga ya guys ya. Susah sekarang ya seperti itu. Gitu aja lah berita hari ini. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap biasa aku doakan semoga tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa baikkan cinta kasih kalian berserang dengan bersikeras. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan berita terbaru bersama Nana F. Sampai jumpa lagi dari kesempatan dan see you time. Bye bye.